Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 11 TKJ 3? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan ya. Sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan aktivitas pembelajaran sebagaimana mestinya. Ya. Kita mulai dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Silakan oleh kalian dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan melaksanakan dulu absensi ya untuk mengecek kehadiran dari siswa-siswa sekalian. Namun mungkin tidak akan Bapak dari A sampai Z ya, Bapak akan menanyakan siapa saja yang tidak sekolah pada hari ini ke Pak Is sebagai KM. 2 orang. Oke ya, Pak Isal dan Samia. Pak Isal dan Samia. Baik, Pak. Absensi ya. Pak Isal kenapa? Faisal apa namanya? Muhammad Faisal Faris. Oh iya. Muhammad Faisal Faris Sakir. Siapa lagi? Samia Hafiz. Siapa? Dua orang ya. Oke, baik. 2 orang yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini. Oke, doakan bahwa yang sakit semoga segera diberikan kesehatan ya. Yang izin semoga dilancarkan dalam urusannya. Nah, baik. Sebelum kita mulai, kemarin Bapak sudah pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membagikan kelompok ya. Sudah membagikan kelompok. Silakan duduknya sudah berkelompok. Sudah. Kelompoknya terdiri dari 3 orang ya. 3 orang kelompoknya. Sebelum mulai, ini kenal lagi. Tes. Baik, sebelum mulai, Bapak akan membagikan LKPD dan modul ya. Bapak akan membagikan LKPD dan modul. Baik. LKPD dan modul ini Bapak bagikan per kelompok ya. Modul juga bisa kalian download, silakan di link yang sudah dibagikan ke KM, ke ketua murid. Nah, jadi silakan untuk setiap ketua kelompok untuk membawa LKPD. Ya, jadi di dalam LKPD ini termuat tugas-tugas atau lembar kerja yang harus kalian isi selama pembelajaran ini. Ini nanti di sini berapa kelompok? UKM ya, kan gini. Kita tolong KM untuk membagikan LKPD-nya dan modul ya. Nah, itu modul mah ada kan ya.
Sudah semua kebagian? Nah, itu lebih berarti ya, karena kan ada 13 kelompok. Baik. Itu KPD-nya boleh disimpan dulu. Di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kompetensi dasar yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengevaluasi jaringan nirkabel. Kemudian untuk keterampilannya mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Namun indikator yang akan kita pelajari pada hari ini adalah peserta didik dapat menyusun persyaratan jaringan nirkabel. Ya. Kemudian menyimpulkan jenis dari jaringan nirkabel. Ya, nanti ada persyaratan jaringan nirkabel dan ada jenis dari jaringan nirkabel. Kemudian untuk keterampilannya merancang desain jaringan nirkabel. Jadi kita nanti praktikumnya akan merancang desain dari jaringan nirkabel itu sendiri. Nah, sebelumnya ini ada tujuannya ya, setelah mengikuti pelajaran ini diharapkan siswa-siswi sekalian sudah bisa memahami dan menyusun, kemudian menyimpulkan dari jenis-jenis jaringan nirkabel. Nah, jadi minimal karena ini adalah pertemuan pertama mengenai jaringan nirkabel, diharapkan setelah pertemuan ini siswa-siswi sekalian sudah bisa mengerti apa itu jaringan nirkabel. Minimal ada bayangan lah, ya, gitu. Itu tujuannya. Kemudian sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perhatikan dulu tayangan berikut. Video berikut, maka diperhatikan. Mati. Tahukah Anda bahwa pada saat ini manusia tidak terlepas dari teknologi, terutama perangkat dalam komunikasi. Komunikasi pada saat ini didominasi oleh komunikasi wireless atau nirkabel, yakni komunikasi antar perangkat yang tidak menggunakan kabel melainkan menggunakan antena. Berapa kali Anda mengirim pesan setiap hari? Apakah Anda menggunakan aplikasi yang terkoneksi dengan internet atau SMS berbayar? Apakah Anda menonton video melalui aplikasi VOD? Atau melalui channel TV? Pada dasarnya, semua kegiatan yang Anda lakukan menggunakan sistem komunikasi nirkabel dalam penggunaannya, terutama dalam pertukaran sinyal sehingga informasi dapat tersampaikan dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Bukan hanya perangkat komunikasi seperti gadget yang menggunakan sistem komunikasi nirkabel loh. Seperti real-time traffic information yang biasanya ditanam di dekat lampu lalu lintas
yang mana informasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai data pertimbangan lama lampu lalu lintas. Sensor untuk mendeteksi bencana pada gunung berapi, lautan, gletser, hutan, dan lain-lain. Selain itu, kegiatan seperti pemakaian perangkat Wi-Fi untuk mengakses internet, pengoneksian perangkat Bluetooth seperti headset, speaker, mic, dan perangkat yang menggunakan pengoneksian Bluetooth lainnya. Pemesanan tiket bioskop, tiket pesawat, hingga penggunaan mesin ATM juga menggunakan sistem komunikasi wireless. Ini menunjukkan bahwa kegiatan sehari-hari masyarakat modern dipenuhi dengan penggunaan sistem komunikasi nirkabel. Wah, ada banyak sekali ya penggunaannya. Lalu, bagaimana sistem komunikasi ini bekerja? Penasaran kan bagaimana cara kerjanya? Videonya nggak muncul. Jangan khawatir, bisa kalian lihat di sini. Baik. Bapak sudah menampilkan ya video barusan. Ini kira-kira bagaimana tanggapan kalian mengenai video yang baru saja Bapak sampaikan atau baru saja kita semua lihat? Bagaimana tanggapannya? Coba siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, banyak yang ngacung. Bentar. Siapa dulu? Oh, itu baik. Siapa namanya? Putri Ayu. Baik Putri. Bagaimana menurut Putri mengenai video barusan? Penggunaan kabel kurang praktis dan kurang efisien. Oke, baik Putri, bagus. Siapa lagi selanjutnya? Siapa? Winda. Bagaimana Winda tanggapannya? Penggunaan telepon tanpa kabel karena teknologi semakin canggih. Oke, penggunaan telepon tanpa kabel karena teknologi semakin canggih. Oke, bagus. Siapa lagi? Oke, siapa? Ricky. Ya, bagaimana menurut kamu Ricky? Banyaknya pengguna smartphone. Ya, smartphone itu apa? Oh, handphone perangkat pintar ya. Ya, jadi itu semuanya sudah berbasis wireless ya. Oke, bagus. Ricky, tepuk tangan dulu dong untuk 3 orang ini. Ya. Baik. Benar yang dikatakan oleh teman-teman kalian semua. Jadi dari video yang telah Bapak putarkan barusan, kita dapat menarik sebuah kesimpulan atau tanggapan. Jadi pada saat ini teknologi sudah semakin berkembang, ya, sehingga penggunaan kabel sudah sangat jarang digunakan, ya, terutama untuk kaum yang mempunyai mobilitas tinggi, sehingga teknologi wireless itu sangat dibutuhkan dan sangat penting ya untuk kehidupan kita pada saat ini. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke praktek untuk mendesain sebagai jaringan kabel, kita harus mengetahui dulu apa itu jaringan kabel dan ada apa saja di dalamnya. Ya, ada komponen apa saja, kemudian ada hal apa saja yang harus kalian ketahui. Nah, mengenai tanggapan video tadi, setiap kelompok itu harus menuliskannya di
KPD. Nah, di KPD di halaman pertama itu ada. Setelah melihat tayangan video tersebut, tulis hasil pengamatan kalian mengenai apa itu jaringan nirkabel. Tulis di situ ya. Nanti diskusi dengan kelompoknya. Baik. Nah, kita perhatikan dulu ke slideshow di depan. Persyaratan jaringan nirkabel, jenis jaringan nirkabel, fungsi dari jaringan nirkabel, kemudian manfaat dari jaringan nirkabel, dan ada standar keamanan dari jaringan nirkabel. Kita lihat yang pertama dari persyaratan. Nah, ini pendahuluan dulu. Jadi jaringan nirkabel itu adalah apa? Satu orang baca, satu orang. Apa? Cung. Nah, ini siapa namanya nih? Siapa? Sri Mulyani. Teknologi penghubung dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi datanya. Berarti tidak usah menggunakan kabel ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari kalimat ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa? Siapa namanya? Pais. Ya, silakan. Kabel. Oke, berarti intinya adalah kita menggunakan koneksi internet tanpa harus menggunakan kabel. Baik. Benar ya. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Oke. Itu untuk pendahuluan, kita lanjut ke persyaratan. Sekarang ke persyaratan jaringan nirkabel. Kira-kira untuk membangun sebuah jaringan nirkabel kita membutuhkan apa saja sih? Tuh. Kira-kira aja ini mah. Ada yang sudah dibaca di modulnya? Kira-kira apa saja? Perangkat. Terdapat dua perangkat yang atau kita menyebutnya kita harus mempunyai satu perangkat pengirim dan satu perangkat. Nah, dalam jaringan nirkabel, perangkat pengirim itu apa namanya? Akses. Ya, ini. Terus poinnya di modul ada. Nah, membutuhkan alat pemancar nirkabel yang dikenal dengan namanya akses point. Itu namanya akses point ya. Jadi akses point itu adalah alat pemancar nirkabel yang dikenal dengan akses point. Kemudian ada perangkat penerima yang dinamakan dengan itu contoh ya. Pokoknya alat penerima nirkabel itu kalau sekarang banyak. Ada contohnya smartphone, ada contohnya lagi apa? Laptop, itu. TV juga ya sekarang ada smart TV sudah mempunyai wireless ya. Jadi saat ini teknologi nirkabel sudah sangat banyak digunakan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis. Nah, tadi kan sudah ya persyaratannya, kemudian pendahuluannya. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari jaringan nirkabel. Nah, di sini siapa yang mau menjelaskan mengenai ketiga dari jenis-jenis jaringan nirkabel ini? Oke, siapa? Ricky ya? Oke, baik, sebentar. Oke, baik. Ricky, mau menjelaskan yang mana? Yang Wilan, oke. Wilan, silakan. Mana? Atau makalah yang yaitu akses untuk satu ruangan, contohnya dalam satu kelas. Oke, WLAN adalah sebuah jaringan nirkabel yang mencakup
Satu ruangan ya, atau satu gedung ya, atau satu gedung. Oke, boleh. Yang lain? Siapa? Ayo. Oke, siapa lagi namanya? Oke, Putri. Yang mana? Mau menjelaskan yang mana? WPAN. Oke, apa itu WPAN? Pandangan dari Windows personal area network yang merupakan jaringan tanpa kabel yang memiliki perangkat komunikasi jarak dekat. Jarak yang dijangkau adalah 10 meter. Oke, dah. Ya, betul. Jadi jangkauannya tidak terlalu jauh ya. Tadi Putri menyebutkan bahwa WPAN ini jangkauannya hanya 10 meter. Oke. Bagus. Bagus, bagus. Satu lagi. Oh, siapa? Torik. Siap, Torik. Wiwan, apa itu Wiwan? Jelas wide area network. Artinya Jaringan yang mencakup jaringan yang mencakup sampai ke seluruh dunia. seluruh dunia ya. Itu yang Wiwan ya. Iya. Wiwan seluruh dunia. Jadi jangkauannya sudah sangat luas ya. Kalau satu lagi Wiman. Oh, siap. Tarik lagi. Apa Wiman? Kalau lewat jelas metropolitan area network. Ya. Awalnya bisa mencapai ke seluruh kota. Ya, jadi kalau Wiman itu metropolitan ya, berarti jangkauannya hanya sebatas dari satu kota saja. Baik, terima kasih untuk ketiga orang ini. Berikan aplaus lagi. Baik, ya. Terima kasih. Berarti dari kalian semua sudah bisa menyimpulkan ya. Nanti juga di sini ada di LKPD. Tuliskan pada kolom di bawah mengenai persyaratan dapat dibangunnya sebuah koneksi jaringan berkabel. Yaitu yang tadi ya persyaratan. Kemudian kalau dibuka lagi satu lembar, nah di sini ada gambarnya seperti ini. Silakan bisa diisi di sini ya di LKPD ini. Ini jenis jaringan. Ini juga berkelompok. Oke, baik. Jenis-jenis sudah. Nah, secara fungsi. Fungsi itu apa ya? Manfaat mungkin ya? Manfaatnya apa sih dari jaringan kabel ini? Sebagai jembatan penghubung. Ya, sebagai jembatan penghubung dan perangkat yang bisa bertukar data atau terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Oke, baik. Itu fungsi secara umum ya. Nah, kalau manfaatnya di sini praktis. Apa sih praktis? Maksudnya? Oke, siapa namanya? Erdita. Erdita. Maksud dari praktis teh apa? Erdita? Mempermudah pengguna mengakses jaringan di berbagai tempat selama tempat tersebut masih terjangkau oleh jaringan dan kabelnya. Oke. Jadi intinya dapat mempermudah apa? Mempermudah penggunanya ya, karena di situ artinya praktis ya. Oke, baik. Yang kedua, konfigurasi yang mudah. Oke, ini siapa namanya? Muhammad Rifki. Apa maksudnya dari konfigurasi yang mudah, Muhammad Rifki? Oke. Dengan lebih mudah, oke ya nggak apa-apa, bagus. Jadi konfigurasinya mudah ya, karena kita tidak usah lagi menggunakan kabel dan konfigurasi access point itu atau jaringan kabel itu tidak seribet ketika kita mengkonfigurasi dari jaringan kabel. Kemudian selanjutnya adalah perluasan yang mudah. Coba di sini yang mau menjawab perluasan yang mudah. Ayo. Perluasan mudah. Siapa sok acung? Acung. Oke, siapa namanya? Alicia.
Alivia, silakan. Maksudnya di perluasan yang mudah itu apa, Alivia? Ketika pengguna akan memperluas jaringannya, mereka bisa menambahkannya hanya dengan peralatan yang sudah ada. Oke, baik. Jadi ketika ingin menambahkan jangkauannya ya, kita hanya tinggal menambahkan satu buah perangkat saja yang dinamakan dengan access point tambahan ya. Jadi bisa di sistem repeat atau menguatkan. Nah, itu jadi maksudnya ke situ ya. Oke. Baik, bagus. Yang keempat, keamanan. Mana sih keamanannya? Oke, itu siapa namanya? Fadilah. Maksudnya dari keamanan itu gimana? Perlindungan yang kuat. Nah, intinya bagaimana? Kita ketika mau connect ke WiFi itu gimana? Ada password. Nah, berarti itu yang dinamakan dengan keamanannya ya. Karena kalau yang tidak tahu passwordnya atau kata sandinya berarti tidak akan bisa terkoneksi ke jaringan dari kabel tersebut. Nah, makanya itu dikatakan aman. Kemudian selanjutnya meningkatkan produktivitas. Apa ya meningkatkan produktivitas? Ada yang bisa jawab? Ayo, sebelah sini belum nih. Oh, oke, Fadila lagi. Wah, ini dapat silver pin nih. 3 kali. Bagaimana maksudnya meningkatkan produktivitas? Apabila dalam suatu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel yang sama dapat memudahkan integrasi dan kerjasama. Oke, intinya jadi produktivitas kita meningkat ya, itu maksudnya mah karena ya tidak ada urusan dengan kabel ya, karena mobilitas kita juga jadi bisa tinggi karena kita tidak terikat dengan kabel. Oke, itu ya. Baik, untuk apa tadi judulnya? Manfaat. Nah, sekarang kita berbicara mengenai standar keamanannya. Nah, Bapak mohon untuk standar keamanan ini dapat kalian pelajari di modul ya. Karena standar keamanan ini sudah sangat umum dan yang paling umum atau yang paling sering kita gunakan pada saat ini adalah yang paling bawah ini, PPA 2 PSK. Kenapa sih PPA 2 PSK dikatakan aman? Nah, itu silakan kalian catat di LKPD. Ada di halaman selanjutnya. Bukan, maaf, nanti ada di soal evaluasi ya pada LKPD. Ini untuk LKPD-nya hanya sampai jenis-jenis. Ini boleh dipelajari. Ya, nanti akan ada di soal evaluasi. Nah, kita sekarang masuk ke indikator keterampilan, yaitu merancang desain jaringan nirkabel. Ya, merancang desain jaringan nirkabel. Nah, ini yang akan kita desain pada pertemuan kita kali ini. Kita menggunakan aplikasi yang namanya Cisco Packet Tracer ya. Nah, Bapak akan pandu atau kalau bisa ya kita nanti akan satu kelompok akan diperiksa ya. Kita kan buka dulu aplikasinya. Mudah-mudahan bisa. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu mengenai dari persyaratan, kemudian jenis-jenis dari jaringan nirkabel. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Berarti sudah sedikit banyaknya kalian sudah memahami apa itu dari jaringan nirkabel.
Boleh silakan, apakah sudah terbuka aplikasinya? Cisco Packet Tracer. Oke, ini per kelompok ya, ini nggak dipakai. Diperhatiin aja monitornya. Oke, sudah ya, semuanya sudah terbuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Baik, sekarang kita mulai dengan memasukkan komponen router. Masukkan komponen router. Nah, routernya sesuai yang di petunjuk di modul. Itu kita gunakan router yang tipe 2011. Ada? Udah itu Pak ya? Nah, masukkan router. Itu router tuh yang paling pojok sana, pojok sini. Nah itu. Oh, masukkan. Nah nanti jadi seperti ini. Setelah komponen router, kita masukkan komponen access point. Komponen access point. Nah, access point itu adanya yang ini nih. Yang tengah ini kecil ya. Nggak kelihatan. Yang ini nih. Dah. Selanjutnya sudah access point. Masukkan komponen smartphone dan install tablet PC. Tablet. Nah, otomatis yang terkoneksi ya. Baik. Nah, ini sambil mengerjakan ini kan tadi sudah menjelaskan itu dengan kelompoknya sambil mengerjakan tugas keterampilannya praktek ini dengan kelompoknya silakan berdiskusi mengenai yang permasalahan yang terdapat pada KPD. Silakan di KPD-nya diisi tulis tangan saja oleh satu orang atau saja per kelompok. Nah, nanti Bapak sambil melihat
Jadi satu dua orang ada yang mengerjakan, satu orang ada yang melaksanakan untuk mendesain. Maka bisa silakan kesulitan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh tanya ke Bapak. Ya, kenapa? Enggak ada. No. Ini gimana? Klik. Nah, yang merah harus dikonfigurasi dulu di situ. Di router nolnya. Bukan di router. Nah, klik. Konfig. Kan? Nah ya sekecil sekarang kalau dibangunnya sebab
persyaratan. Coba koneksi jaringan kabel. Maaf ya. Baik. Sudah selesai belum? Sampai jam 9 jam. Ada yang beres? Menulis AKPD-nya. Baik, coba yang desainnya Bapak periksa satu-satu. Untuk mendesainnya Bapak periksa satu-satu. Yang sudah saja mana kelompok yang sudah? Nih. Ini siapa aja anggotanya? Oke, sesuai ya dengan gambar. Ini juga. Siapa aja ini nama kelompoknya? Oke. Yuda, siapa aja nama kelompoknya? Rahma, Winda? Oke. Ini udah? Oh, ini udah? Ini udah? Oh. Ini udah? Oke, siapa aja kelompoknya? Gabriel dan Sri. Bisa, Gabriel sama? Sri. Oh ya, oke. Udah belum? Ini udah ya? Siapa aja kelompoknya? Alivia, Sita sama Siti. Ya, Sinta, Siti. Ya tuh. Ini udah? Apa aja kelompoknya? Putri Faiz Rohmat. Putri? Faiz Rohmat. Ini udah? Siapa aja kelompoknya? Yang berdua ya. Siapa namanya? Oke. Itu di LKPD ditulisnya nama kelompoknya. Di halaman depan itu ada nama kelompok. Nama siswanya apa? Kelompoknya nomor berapa? Cewek ke bapak di nomoran. Berarti mah nama siswanya adalah Sahawai. Baik, kita sampai di sudah selesai. Boleh ada yang mau presentasi ke depan menjelaskan mengenai yang terdapat di LKPD tersebut. Dari pertama sampai terakhir, kelompok mana? So, yang mau tampil dan bagus, yang mau tampil Bapak kasih silver pin deh. Yo, siapa? Kan tentu nilainya. Oke, tidak usah ditanyakan lagi ya. 3 orang ke depan untuk mempresentasikan.
Mau Bapak tunjuk? Oh, oke. Satu kelompok saja yang mau. Siapa cepat aja. Saya pilih setengah. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum paham, boleh disampaikan sekarang. Ya, sebelum nanti pembelajaran selesai. Boleh, silakan. Itu ya kalau ngisi itu ya berdasarkan hasil diskusi ya. Terlalu banyak. Berdasarkan hasil diskusi saja.
Ayo coba. Satu kelompok aja. Presentasikan, kita jelaskan kembali kepada teman-teman mengenai pemahaman kita untuk pembelajaran pada hari ini. Kadang-kadang kita sakit tangan. Nanti di-share, diisi oleh masing-masing. Nanti setelah presentasi. Nanti setelah ada yang menjawab ke depan, sudah selesai. Sok maju, silakan. Di sini aja. Jelaskan kembali kepada teman-temannya. Mau kelompok ini, mau kelompok itu. Oh, ini kelompok itu yang ada. Gak apa-apa, 2 kelompok juga boleh. Siapa saja yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai yang tadi melihat yang tersebut jaringan yang kabel sistem komputer tanpa kabel. Di era saat ini penggunaan kabel kurang praktis dan efisien karena teknologi semakin berkembang. Penggunaan telepon pun tanpa kabel. Yang kedua, persyaratan jaringan nirkabel. 1. Minimal terdapat 2 buah perangkat atau komputer yang terhubung. Yang kedua, jika hanya ada 1 komputer merupakan bukan jaringan komputer. Yang ketiga, terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna sangat diperlukan dalam membentuk suatu jaringan komputer. Yang keempat, terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing terhadap perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak software. Jenis-jenis jaringan nirkabel adalah 1. Wi-Fi wireless bersama layar network. Jaringan yang mencakup jangkauan paling kecil dijangkau hanya 1 meter. 2. WLAN wireless local area network. Jaringan yang mencakup jangkauan 1 gedung. 3. WLAN wireless metropolitan area network. Jaringan yang mencakup di beberapa titik pada wilayah metropolitan. 4. WLAN wireless voice area network. Jaringan yang mencakup jangkauan 2-1 negara. oh iya, stiker. Langkah-langkah untuk membuat desain jaringan yang aplikasi sistem pasti. Yang kedua, masukkan komponen router pada network device. 3. Masukkan komponen access point pada PLS device. Yang keempat, masukkan komponen smartphone dan tablet pada device. Tablet, PC, dan smartphone koneksi nirkabel langsung terhubung dengan akses point dan router dengan menggunakan kabel supply dengan memilih koneksi pilih. Sekian presentasi ulang tentang yang sudah dibahas tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bagus sekali. Satu kelompok lagi. Kelompok kita ya, silakan. Yuk. Langsung aja. Nanti disampaikan. Kelompok cukup. Kita waktunya terbatas.
Nanti setelah ini kita akan sama-sama mengisi tentang evaluasi. Ya. Jadi sekarang kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil dari LKPD. Mengenai jaringan tersebut adalah teknologi dua atau berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transisi. Persyaratan jaringan kabel. Terdapat dua buah perangkat atau komputer yang terdapat penggunaan yang berinteraksi dengan pengguna lainnya. Yaitu dapat pemakaian secara bersama-sama. Mengenai jenis jaringan kabel atau lebih perangkat untuk saling menghubungkan data dan informasi untuk satu Sama-sama tuh. jaringan kabel yang jarak yang menjangkau hanya 10 wireless wide area network digunakan oleh penggunaan terkoneksi ke jaringan pribadi atau publik dari arah jauh. Jangkauannya sangat luas hingga satu negara. Dan WWAT wireless metropolitan area network dapat saling menghubungkan di beberapa titik pada wilayah metropolitan seperti gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B, atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Gambar topologi jaringan kabel. Ini gambar topologi jaringan kabel. Berdasarkan pembahasan desain jaringan kabel. 1. Personal komputer. 2. Aplikasi. Siswa pakai tracer. Langkah-langkah merancang desain jaringan kabel. 1. Buka aplikasi sistem. Pakai tracer. 2. Setelah merancang aplikasi Cisco pakai tracer. 3. Masukkan komponen router pada network device. 4. Masukkan komponen access point dan pada device device. 5. Masukkan komponen smartphone dan tablet pada device. 6. Masukkan komponen tablet, PC dan smartphone koneksi via kabel langsung ke access point. Hubungkan akses point dan router dengan menggunakan kabel Stripe dengan memilih connect Stripe. Sekian dari hasil pembelajaran hari ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi. Bagus sekali ya, sudah berani untuk memberikan tanggapan dan hasil dari pengerjaan LKPD-nya.
Nah, mudah-mudahan kita semua dapat terinspirasi ya. Mudah-mudahan itu dalam mengisinya mengisikan jawaban yang benar. Itu ya. Baik, untuk selanjutnya karena waktunya terbatas, kita waktunya hanya 2 jam pelajaran. Untuk selanjutnya, ada dulu yang mau ditanyakan? Maka dua orang. Ya, si Marquin. Ada yang mau ditanyakan mengenai jaringan ini atau apapun tentang jaringan dan kabel? Silakan. Yo, misalkan, Pak ini kenapa? Jaringan saya susah panik, misalkan. Kalau kenapa ya, saya kan ini. Ada kan? Oke, kalau tidak ada berarti Bapak anak semuanya sudah Bapak mengerti kan mengenai persyaratan dari jaringan dan kabel, kemudian dari jenis-jenis jaringan dan kabel, kemudian cara untuk atau langkah-langkah dalam mendesain sebuah jaringan dan kabel. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pada hari besok di jam yang dan tempat yang beda, di lab 1 mungkin. Jadi, karena besok ada konfigurasi ya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai cara mengkonfigurasi dari jaringan dan kabel. Ya, dalam hal ini kita akan mengkonfigurasi sebuah access point supaya sampai kita bisa menggunakannya atau sampai smartphone kita atau tablet PC kita bisa terkoneksi ke access point itu dan dapat terkoneksi ke internet. Jadi tergantung kelompok masing-masing. Misalkan nama access point-nya atau nama SSID-nya kelompok 3 sah. Passwordnya apa misalkan? Nah itu yang nanti akan menjadi indikator keberhasilan dalam konfigurasi itu. Dan setelah konfigurasi kita akan tes, kita akan lakukan pengetesan. Cara mengetesnya ya kita koneksikan gitu. Kita koneksikan apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil itu artinya dalam mengkonfigurasinya berhasil atau sukses gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan dirasa cukup, silakan untuk mengisi lembar evaluasinya. KM, tolong di-share, bagikan. Nah, itu menggunakan metode masing-masing ya. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasinya. Jadi setelah 10 menit akan langsung ditutup. Cuma 5 soal, tidak banyak. Kesimpulan ya, kesimpulan ini juga diisi loh.
Nah ya, itu makan bisa di kamu bisa disimpan dulu. Kita simpulkan dulu dari pembelajaran kita pada hari ini. Kita buat dulu kesimpulannya. Kira-kira ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Siapa? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Siapa namanya? Putri ya? Putri. Apa buat kesimpulan kita untuk pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulannya, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang jaringan kabel dari wireless network, macam-macam jaringannya, serta cara membuat desain jaringan. Oke, jadi macam-macam atau jenis-jenis ya. Jadi kita sudah mengetahui apa saja jenis-jenis dari jaringan nirkabel tersebut. Oke, bagus. Terima kasih Putri. Ada lagi yang lain? Yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Nah, apa? So, jangan takut salah. Yang penting kita sudah bisa menyimpulkan dan berani untuk mengutarakan. Siapa? Alivia. Alivia, silakan Alivia. Kesimpulannya kita dapat belajar tentang dapat tahu tentang pengertian jaringan nirkabel, persyaratan jaringan nirkabel, jenis-jenis jaringan nirkabel, fungsi, standar keamanan jaringan nirkabel, dan mendesain jaringan nirkabel dan dengan cara-cara Langkahnya. ya. Oke, baik, bagus. Terima kasih Alivia untuk kesimpulannya. Satu orang lagi deh. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Laki-laki deh. Dari tadi perempuan terus. Ayo. Siapa? Iya, sih nggak upload.
Yo, seorang lagi simpulan. Siap, silakan. Ya. Paham mengenai jaringan dari kabel ya, termasuk kelebihannya. Apa saja kelebihannya, Teh? Ya. Mobilitas. Mobilitasnya tinggi. Oke, bagus. Terima kasih. Ki. Baik, sudah selesai ya pertemuan kita pada hari ini. Jadi Bapak dapat simpulkan lagi dari kesimpulan-kesimpulan dari teman-teman kalian bahwa jaringan kabel itu hadir untuk memudahkan kita, ya, di mana dalam proses penggunaannya mudah dan dalam kesehariannya juga dapat membantu mobilitas kita sebagai pengguna teknologi. Tuh, ya. Baik, sekali lagi kalau tidak ada pertanyaan, ya, Bapak cukupkan. KM silakan kumpulkan KPD-nya. Nah, kumpulkan. Oh, tapi jika ada yang menanyakan, sudah ada dulu, sudah ada. Itu bisa nanti kabel kita akhiri dulu pelajaran ini dengan menutup dan doa. Silakan KM untuk memimpin doa menutup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Yang lainnya diperhatikan dulu, jangan dulu nulis, nggak apa-apa, nanti aja diperhatikan. Simpan aja dulu semua, HP simpan, pulpen simpan, kita fokus. Jadi terima kasih ya atas perhatian dan kesempatannya untuk pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu menjadikan manfaat untuk kalian. Semoga pembelajaran kita selanjutnya juga bisa lebih baik lagi. Silakan KM untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih. Silakan itu nanti dibuka ya. Kalau selesai silakan diisi dulu. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa besok di jam yang sama di tempat yang berbeda. Di lab 1 ya, kita akan melakukan konfigurasi. Baik, terakhir terima kasih dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Gilang, kegiatan pembelajarannya bagus sekali, Pak. Gimana, Pak? Ya, bagus sekali, Pak. Luar biasa. Aduh, Bagus banget, Pak. Sebetulnya masih kurang nih Pak, kayaknya masih ada yang terlewat gitu Pak. Tapi kalau saya lihat tahapan-tahapannya menarik, siswanya aktif gitu. Jadi ya saya enak di kelasnya Pak Gilang lah. Pokoknya saya jadi murid jadi enak aja belajar.
Ya kalau saya belajar di kelasnya, jadi pengen belajar di kelasnya Pak Gilang nih jadinya. Ya, jadi suasana belajarnya juga bagus. Ya, ya, selamat Ya. Pak ini. Jadi mudah-mudahan besok juga dilancarkan untuk tahapan berikutnya. Ya begitu aja Pak Gilang, mohon izin untuk ini meninggalkan ini room ya Pak ya. Ya Pak, baik, terima kasih. Ya Pak. Ya, ya terima kasih Pak untuk kesempatannya bisa lihat Pak Gilang ngajar. Ini luar biasa. Saya dapat belajar banyak sekali Pak dari pengalaman Bapak. Sukses selalu ya Pak ya. Ya Pak Desio, makasih Pak. Nanti saya Ya. mampir ke pembelajaran Pak. Mohon izin Pak untuk meninggalkan room ya Pak. Iya Pak, Pak. Ya, Desio, betul, terima kasih betul. sekali, Pak. Ya, Ya. betul.